Mm-mm. Kira-kira kalau dibalik gimana itu? Istrinya nafsu tinggi, suaminya tidak bisa ladenin. Apakah bisa memiliki suami lebih dari satu? Kalau Nah, alasannya nafsunya tinggi. nah ini ya, saya kalau untuk hal ini cocok nih, pertanyaannya bagus. Oke, saya ikut menanggapi dah ya tentang perihal masalah poligami ini. Nah, bagaimana Islam mengatur poligami itu ya? Jika mana seorang laki-laki dia mempunyai mempunyai sifat yang di luar rata-rata sebagai seorang laki-laki ya, mungkin dia fevernya tinggi ya, bahkan pernah ada seorang laki-laki itu pengakuan dari istrinya sendiri ya, bahwasanya dia merelakan suaminya untuk menikah lagi oleh karena dia tidak tahan untuk melayani, karena suami ini seakan-akan seperti sang istri ini belum usai pun membersihkan, dia sudah meminta lagi, dan itu sudah berlangsung selama 18 tahun, sehingga apa yang perempuan rasakan ini merasa tidak dapat melayani. Nah, di situ pun sang istri ini merelakan suaminya untuk menikah lagi, dan istri yang kedua pun demikian gitu ya. Nah, dalam Islam itu mengatur, dan ini kisah nyata apa yang saya uraikan ini, bahkan ini kepala desa lagi. Nah, sekarang hukum tentang bagaimana Islam. Nah, Islam ini mengatur tentang diperbolehkannya laki-laki ini menikah lebih dari satu, itu asal memenuhi syarat, di mana dia dapat berlaku adil dalam segala urusannya ya, antara nafkah lahir secara pun maupun batinnya mesti adil, cara berbagi kasihnya pun mesti adil, dan dapatkah terpenuhi oleh sang laki-laki ini. Kalaupun tidak dapat terpenuhi, jangan coba-coba, sekalipun dia berharta, sekalipun dia beribu-ribu tenaga kuda kan gitu, karena ada hukum-hukum terkecuali perempuan ini ikhlas ya, perempuan istri pertama ini ikhlas. Nah, itu lain halnya. Nah, untuk perempuan sendiri ya, ternyata menurut daftar statistik ya di Indonesia ini saja, itu perempuan sudah setengahnya lebih banyak daripada laki-laki. Nah, seandainya pun ya dilarang untuk poligami, lalu bagaimana ketika sang perempuan yang lebih banyak ini mempunyai keinginan hasrat yang sama, ingin juga punya keturunan, ingin juga punya suami, ingin juga dilindungi suami, ingin juga punya keluarga, lalu tidaklah diperbolehkan menikah lebih dari satu oleh karena larangan ini tadi. Namun di sisi lain ternyata perempuan ini lebih banyak daripada laki-laki, dan perempuan yang lebih banyak ini mempunyai hasrat yang sama begitu. Nah, untuk menyikapi ini solusinya di dalam kekristenan bagaimana? Itu coba. Nggak ada solusinya buat mereka tuh. Untuk polygamy udah selesai di Islam ini udah selesai. Mereka ini kan hanya framing, ada kebencian kepada Islam gitu loh. Coba aja cinta di barat sana tuh, yang banyak pelacuran, banyak anak haram itu kan di negara-negara itu orang-orang Kristen, tapi mereka bilang itu bukan Kristen, kena ajaran Kristen ya, macam gitulah. Jadi kita nggak aneh. Kita hanya ngabis waktu di sini untuk suka-suka aja. Kita jelas pun sebagaimana apanya tentang poligami ini, mereka pun cari-cari celah gitu loh. Nah, jadi yang Kristen ini siapa sebenarnya? Saya atau Bro Han ini? Bro Han. Gimana Mas? Oke lah, saya bertanya. Kristen ini siapa di sini? Saya atau Bro Han? Tanya sama tanya kepada Pilpahit, saudara Pilpahit, bagaimana cara mengatasi solusi ini? Sementara perempuan lebih banyak, itu yang pertama. Yang kedua juga perempuan ini mempunyai hasrat yang sama, ingin dilindungi, ingin juga punya keturunan, ingin juga punya suami, ingin juga punya keluarga, ingin juga ada yang menafkahi gitu. Oke, silakan coba untuk saudara Pilpahit jelaskan hal itu, solusinya bagaimana supaya merata begitu. Kalau di dalam Kristenan segala sesuatu akan berjalan by nature, secara alami. Kita nggak bisa, karena dia nggak punya suami harus dikasih suami. Bisa aja orang betah dengan kesendiriannya. Kita nggak bisa paksa orang untuk menikah. Nah kan, oke. Bisa saja orang tidak bersuami ya,
Sementara mereka Dan mempunyai ingat hasrat yang satu lagi, hasrat. Hmm. tidak menikah itu bukan dosa di dalam kekristenan. Iya, betul, tidak dosa seandainya memang tidak sengaja tidak menikah di dalam kekristenan, ya. Lalu Ya, bagaimana ketika dia mempunyai hasrat yang sama seperti perempuan pada umumnya? ya cari suami. Lalu apa yang cari suami? Nah, ternyata dari perempuan ini 100 orang dan laki-laki ini 150 orang dan laki-laki ini sudah menikah semua, tidak ada laki-laki lagi. Lalu bagaimana solusinya? Itu case yang Bro ciptakan kan. Sementara kondisinya tidak semua perempuan muslim meskipun ada banyak laki-laki mereka menikah. Mereka tidak dapat pasangan juga. Meskipun banyak laki-laki, tidak semua perempuan muslim menikah. Nah, karena tidak ada yang cocok dengan dia. Nah, bukan ini berarti persoalan. Nah, dari situlah maka kenapa dia tidak menikah, oleh karena dia tidak ada yang cocok katanya. Nah, oleh karena tidak ada yang cocok inilah ya, maka dia tidak dapat menikah, oleh karena dia tidak mendapatkan laki-laki yang cocok itu tadi, karena memang yang laki-laki yang cocok menurut dia sudah tidak ada. Lalu bagaimana solusinya? Ya kan? Di dalam Islam kalau wanita muslim mencari laki-laki dan laki-laki itu tidak ditemukan, gimana itu kira-kira? Dalam Islam begini ya, untuk perempuan, anak-anak perempuan itu orang tuanya yang menjodohkannya. Jadi dijodohkan. Barang siapa punya anak perempuan 3 orang, kau mendidiknya sampai dia dewasa, sampai mencarikan jodoh untuknya, maka fil jannah. Ini ada persoalan sebenarnya. Jadi tidak ada perempuan. Tidak ada suka sama suka ya. Sebentar, begini aja pertanyaan. Nggak ada suka sama suka. Begini pertanyaan yang paling kasar aja begini ya caranya. Ini ada 3 laki-laki ini ya. Satu laki-laki nafsunya itu suka sama laki-laki, itu satu ya. Terus laki-laki yang kedua kalau punya istri cukup 1 aja ya kan. Sementara laki-laki yang ketiga itu dia itu 100 setengah kuda. Dia itu pengen lebih dari 1 ya, 2, 3 atau 4 atau seperti itu. Nah sekarang saya tanya kamu, apa solusi yang paling adil di antara 3 orang ini? Yang paling adil solusinya? Kalau mereka Kristen harus mengikuti ajaran Kristen. Cuma 1 istri. Contohnya 1 istri. Terus ya. Bagaimana keadaan sama yang laki-laki ketiga? Tidak adil kan? Tidak adil gimana? Dia kan punya 1 istri. Ya tapi yang ketiga ini kan tenaga kuda, dia 1 tenaga kuda, kepengen lebih dari 1. Bagaimana itu solusinya? Ya tidur dengan istrinya lah. Ngapain cari wanita lain? Iya. Orang kan beda-beda, selera beda-beda kan. Ada yang suka sama laki-laki, itu fakta. Laki-laki suka sama laki-laki, itu fakta. Ada di lapangan kita ikut ukuran orang atau ukuran ajaran agama? Iya. Orang itu berbeda-beda seleranya. Ada yang suka. Standarnya yang kita bicara ini standar ajaran agama atau ajaran? Standarnya begini. Standarnya begini, Saudara Pilpahit ya. Oleh karena agama itu menjadikan sebuah standar bagi aturan untuk manusia. Nah, bagaimana manusia itu berperilaku dan bagaimana manusia itu mempunyai sifat, maka disitulah agama mengatur. Begitu. Ya, jadi dengan keberadaan manusia ini tidak dapat dilepaskan dari hukum-hukum agama, itu tidak bisa. Gitu. Karena ajaran dari keagamaan ini mengatur bagaimana pola hidup manusia ini mesti sesuai dengan apa yang sesungguhnya mesti menjadi sebuah takdir gitu. Oke, tadi Bro Ali Musa katakan bahwa dia ceritakan suatu case di mana ada suami yang nafsunya tinggi dan istrinya tidak bisa meladeni. Kira-kira kalau dibalik gimana itu? Istrinya nafsu tinggi, suaminya tidak bisa ladenin. Apakah bisa memiliki suami lebih dari 1? Kalau alasannya nafsunya tinggi. Nah, ini ya, kalau untuk hal ini cocok nih, pertanyaan yang bagus. Oleh karena kenapa perempuan itu diwajibkan untuk bersunat supaya dia namanya nafsu birahi seksnya itu berkurang gitu. Jadi libido apa itu? Libido seksual. Nah, itu makanya perempuan pun ya, bukan hanya laki-laki di dalam Islam itu, perempuan pun diwajibkan untuk bersunat supaya dia dapat menahan hal itu gitu.
Nah, jadi kenapa perempuan itu tidak seperti laki-laki ketika perempuan ini berhubungan, ini maaf ya, berhubungan intim ya, seperti yang saya baca ya di buku-bukunya Dr. Boyke itu. Ketika seorang perempuan ini melakukan seksual itu, walaupun dia tidak sampai mengeluarkan kenikmatan tertingginya, namun dia dapat merasakan kepuasan. Karena apa? Karena memang sudah Allah sudah atur sedemikian rupa bagaimana memang perempuan itu mempunyai kodrat itu, apa ya namanya ya, tidak seperti laki-laki yang ketika laki-laki itu di atas satu kali saja sama halnya dia sudah sedang berlari sejauh 14 kilo gitu loh ya. Jadi ketika laki-laki ini satu kali down, terus perempuan ini walaupun tidak sampai klimaks itu dia juga sudah merasakan kepuasan. Karena apa? Di situ karena dia tuh bersunat itu tadi. Itu menurut sains ya, secara sains. Jadi Islam ini tidak bertolak belakang dengan sains ya, secara medis maupun secara astronomi ataupun yang lain-lain ya. Secara sains modern ini ditinjau dari segala aspek ya, dari medisnya, dari astronominya, semuanya dapat sinkron begitu kawan. Maka sunat itu diwajibkan bagi setiap muslim itu ya, muslimah, muslimin itu agar dapat mengatasi untuk hal itu gitu. Iya, kodrat laki-laki dan perempuan ini jelas beda kan. Kalau laki-laki istrinya banyak, kelihatan gantengnya ya kan. Kalau perempuan suaminya banyak, ya kelihatan titik-titiknya kan, seperti itu. Nah, kalau laki-laki istrinya banyak, status anak itu jelas. Itu pasti kandung anaknya ya kan. Nah, kalau perempuan suaminya banyak, anak nanti bisa macam-macam, hidungnya mirip Bang Ali, kakinya mirip saya, kan begitu kan. Tapi Islam punya solusi untuk itu, ya kan? Nah, itulah ada itu solusi dalam Islam. Nah, mungkin Ustaz Alawan yang bisa menjelaskan itu. Monggo Bang Ali Musa. Ya, kalaupun untuk makanya di sini ya, perempuan di Indonesia ini menurut siapa ya namanya, lupa saya, tapi itu ada di cnn.com kalau tidak salah. Itu di Indonesia sendiri itu perempuan ternyata lebih banyak ya. Laki-laki itu 50, berapa juta gitu, terus perempuan itu 100,13 berapa gitu, nah juta. Jadi bagaimana itu solusi cara mengatasinya? Jika mana memang satu mesti lawan satu ya, tidak boleh melebihi karena ajaran kasih yang dilarang itu tadi. Nah, itu solusinya bagaimana itu, yang 50%-nya itu bagaimana itu? Tidak ada, dalam Kristen tidak ada solusi dalam hal itu, tidak ada solusi. Solusi mereka menanggapi sendiri. Akhirnya mereka berjanji, tempat aku ni, tetangga aku ni Katolik, dia berkelahi kerja dengan bini tiap hari. Habis tu laki keluar mabuk, rupanya main perempuan, tapi tak ada bercerai. Tak ada. Meramput dia kalau dan tak ada. Dia pil pahitnya, maunya dia tu orang tu berfikir kayak dia semua gitu. Ni baik, okeylah dia ni baik. Dipikir artinya hukum Tuhan itu datang ke dunia ini itu. Poligami dan perceraian itu poligami dan perceraian itu adalah solusi pada iyalah, solusi untuk manusia hidup lah. Perceraian, poligami dalam Islam ni mubah, bukan wajib. Dia bisa jadi wajib gitu kan. Pada asalnya mubah, boleh kita berpoligami gitu. Karena sifat laki-laki ini gini, sifat laki-laki ini memang nak berpoligami. Ya, artinya poligami dan perceraian itu solusi ya di Islam. Jalan terakhir. Jadi itu gini. Ini jalan terakhir dan dari tadi kita udah tegasin gitu. Gini, kita dari tadi. Saya bicara sebentar dulu. Sedikit aja saya bicara tadi. Artinya ketika hukum Islam itu diturunkan oleh Allah itu ya, maksudnya apa? Untuk menjaga
keberlangsungan spesies hidup manusia itu agar tidak punah, kan seperti itu ya. Kenapa laki-laki itu tenaganya berbeda-beda? Ada yang suka sama lelaki, ada yang cukup satu saja, bahkan ada yang 100 tenaga kuda seperti itu kan. Nah, sementara perempuan itu tidak boleh punya suami banyak. Karena apa? Karena itu akan merusak spesiesnya nanti, akan punah dengan sendirinya. Karena tidak jelas saja seperti itu, merusak ekosistem. Nah, itulah Islam itu selalu punya solusi untuk keberlangsungan hidup spesies hidup manusia ini agar tidak punah seperti itu.